Nah, series yang kita tunggu-tunggu baru saja rilis guys. The Last of Us season kedua. Nah, jadi di season 2 ini, Ellie dan juga Joel kembali ke camp bernama Jackson milik komunitas adiknya yaitu Tommy. Setelah Joel berhasil menyelamatkan Ellie dari markas Fireflies. Karena Joel telah menganggap jika Ellie sudah seperti anaknya sendiri. Karena saat tahu jika vaksin yang akan dibuat itu harus membunuh Ellie. Nah, bagi kalian yang mau nonton alur cerita season satunya, link ada di deskripsi ya guys. Oke, langsung saja. Here we go. Setelah setahun tinggal di Camp Jackson, Joel dan juga Ellie tinggal bersama seperti ayah dan anak pada umumnya. Setiap perayaan ulang tahun Ellie, Joel selalu memberikan hadiah kepada Ellie. Seperti saat Ellie berulang tahun ke-15, Joel memberikan kado sebuah gitar kepada Ellie. Lalu karena hari itu ada hari ulang tahunnya, Ellie pun meminta kepada Joel agar menyanyikan sebuah lagu untuknya. Kemudian kita melangkah setahun ke depan saat Ellie berusia 16 tahun. Saat hari ulang tahunnya, Joel membawa Ellie pergi ke sebuah museum yang telah terbengkalai. Ellie pun sangat senang ketika melihat ada sebuah pesawat antariksa yang dipakai oleh astronot keluar angkasa. Lalu Joel menyuruh Ellie agar masuk ke dalam kapsul antariksa tersebut. Dengan menggunakan helm astronot, Ellie dan juga Joel masuk ke dalam kapsul antariksa itu. Kemudian Joel memberikan sebuah rekaman peluncuran roket agar seakan-akan membuat situasi mereka sedang melakukan lepas landas keluar angkasa. Kemudian kita akan melangkah maju lagi saat usia Ellie 17 tahun. Saat itu, Joel akan memberikan sebuah kue ulang tahun untuk Ellie. Namun saat Joel masuk ke dalam kamar Ellie, Joel sangat terkejut setelah melihat Ellie sedang mengkonsumsi narkoba dan menato lengannya. Saat Joel terlihat marah kepadanya, Ellie pun beralasan jika dirinya sudah dewasa dan berhak atas kehidupannya sendiri. Beberapa saat kemudian, karena merasa jika dirinya tidak bebas tinggal bersama dengan Joel, maka Ellie pun mengemasi barang-barangnya dan berniat pindah ke gudang samping di rumah mereka. Namun Joel berhasil mencegahnya. Ellie yang sangat marah pun memberitahu Joel jika rumah tersebut bukanlah rumahnya, melainkan milik mereka berdua, dan dirinya juga bukan anaknya yang bisa diatur-atur oleh Joel. Wadaw, bagi orang tua, jika telah mendengar perkataan itu, sudah pasti hancur hatinya ya guys. Bayangin aja, Joel yang rela menyelamatkan Ellie dan mengasuhnya layaknya anak sendiri harus mendengar perkataan tersebut. Namun ternyata Joel justru merasa sadar diri dan memberitahu Ellie jika dirinya akan menyiapkan gudang tersebut agar menjadi layak untuk ditinggali oleh Ellie. Kemudian kita kembali maju 2 tahun lagi saat Ellie berusia 19 tahun. Saat itu Ellie telah tinggal di gudang yang berada di dekat rumah Joel. Karena telah berusia 19 tahun, maka sekarang Ellie telah diberikan jadwal untuk melakukan patroli dan pengintaian di sekitar area camp tersebut. Namun dalam patroli pertamanya ini, Ellie akan ditemani langsung oleh Joel yang akan membimbing dan menjaganya selama melakukan pengintaian. Saat mereka sedang berada di sebuah hutan, Joel mendapatkan sebuah panggilan radio dari camp jika ada sebuah kabar dari 2 petugas patroli lainnya yang butuh bantuan. Karena saat itu hanya Joel dan juga Ellie yang sedang berpatroli, maka mau tidak mau, Joel harus pergi ke petugas tersebut dan memeriksanya. Lalu saat mereka telah berjalan untuk mencari petugas tersebut yang bernama Eugene, terlihat jika ada sebuah zombie yang telah tewas yang kemungkinan telah dibunuh oleh Eugene. Dan tidak jauh dari mayat zombie tersebut, mereka pun akhirnya melihat Eugene yang telah terluka dan terkena gigitan dari zombie tadi. Eugene pun memohon kepada Joel agar diberikan waktu untuk kembali ke depan gerbang camp saja dan menemui istrinya untuk yang terakhir kalinya. Namun Joel tidak bisa melakukan hal itu karena mereka sudah punya aturan yang tidak memperbolehkan seseorang yang telah terinfeksi kembali ke camp.
Namun Ellie justru memaksa Joel agar menuruti permintaan terakhir Eugene. Karena Joel tidak bisa menolak permintaan Ellie, maka Joel menyuruh Ellie agar mengambil kuda sementara Joel akan mengawasi Eugene. Kemudian Joel pun mengajak Eugene untuk berjalan sesuai dengan instruksinya. Tapi ternyata Joel justru membawa Eugene ke pinggir danau dan akan mengeksekusinya. Eugene pun baru sadar jika Joel tidak berniat membawanya ke camp. Dengan pasrah, Eugene pun akhirnya harus ditembak mati oleh Joel. Lalu saat Ellie datang dengan membawa kuda mereka, Ellie sangat terkejut karena Joel telah membohonginya. Joel tidak bisa berkata apa-apa karena tidak mungkin dirinya mengambil resiko dengan membawa Eugene yang telah terinfeksi itu ke camp mereka. Lalu mereka pun akhirnya pulang dengan membawa mayat Eugene yang telah dibungkus dan ditarik oleh kuda. Selama dalam perjalanan, Ellie hanya bisa diam dan terlihat sangat marah kepada Joel. Setibanya di camp, mereka pun mendatangkan Gail, istri Eugene. Melihat suaminya telah tewas, membuat Gail jelas merasa sangat sedih. Namun di tengah kesedihan itu, Ellie justru memberitahu Gail jika Eugene sebenarnya memohon agar bisa pulang dan bertemu dengannya untuk yang terakhir kalinya. Tapi Joel justru menolak permintaan Eugene dan malah membunuhnya. Mendengar pengakuan Ellie membuat Gail sangat marah kepada Joel. Bahkan Ellie pun sama marahnya karena merasa telah dibohongi oleh Joel. Beberapa bulan berlalu membuat hubungan Joel dan juga Ellie menjadi renggang. Ellie sama sekali tidak bisa memaafkan perbuatan Joel dan telah menganggap Joel seperti orang asing. Lalu Ellie tergabung bersama dengan Dina dan beberapa orang lainnya dalam sebuah patroli yang dipimpin oleh Kate. Mereka berlima hanya ditugaskan untuk berpatroli dan melaporkan jika ada zombie atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar area camp. Saat berjalan cukup jauh, mereka lalu melihat ada sebuah darah yang berceceran di jalan. Kate yang melihat itu akan segera kembali dan melaporkan hal tersebut. Namun Ellie tidak mau menuruti perintah Kate dan justru mengikuti kemana arah darah tersebut. Lalu karena tidak mau meninggalkan Ellie dan juga Dina yang mengikuti darah itu, maka Kate dan yang lainnya pun mengejar Ellie dan sampai di sebuah bangunan yang di depannya ada seekor beruang yang telah tewas karena diserang oleh beberapa zombie. Kemudian Ellie dan Dina memutuskan untuk masuk ke dalam salah satu bangunan tersebut untuk mengeceknya. Saat akan masuk melalui jendela, Dina mendengar ada 2 zombie di dalam bangunan itu. Nah, walaupun sudah tahu jika bangunan itu ada zombinya, justru membuat mereka berdua semakin bersemangat untuk membunuh zombie tersebut. Saat tiba di dalam, mereka berdua pun akhirnya berpencar untuk mencari kedua zombie itu. Lalu saat Ellie bertemu dengan salah satu zombie, dengan cepat Ellie lalu menusuk leher zombie itu menggunakan pisau dan membunuhnya. Setelah berhasil membunuh satu zombie dan akan mencari satunya lagi, Ellie pun tidak sengaja terjatuh ke lantai bawah bangunan itu. Dina yang melihat Ellie terjatuh pun akan mencari jalan untuk bisa turun dan menyelamatkan Ellie. Sedangkan Ellie yang sedang menunggu Dina memeriksa ruangan di lantai bawah bangunan tersebut. Saat sedang berkeliling, Ellie mendengar suara dari salah satu zombie tersebut. Kemudian saat Ellie berhasil melihat zombie itu, Ellie langsung mengejarnya dan akan membunuhnya. Namun zombie itu tidak seperti zombie biasanya, yang kali ini terlihat sangat cerdik dan mencoba mengelabui Ellie. Lalu saat Ellie sudah tidak fokus, zombie itu pun akhirnya muncul dari belakang dan menyerang Ellie. Untungnya saja, Ellie berhasil menembak zombie itu dan bisa selamat. Namun ternyata Ellie telah digigit oleh zombie itu di bagian perutnya. Kemudian Dina berhasil masuk ke lantai bawah dan melihat Ellie telah membunuh zombie tersebut. Lalu saat mereka kembali ke camp, Ellie dan Dina akhirnya disidang karena telah melanggar aturan dan tidak mematuhi pemimpin patroli mereka, yaitu Kate. Namun, mereka berdua hanya mendapatkan teguran dan diharuskan untuk meminta maaf kepada Kate. Lalu pada malam harinya, setelah menghadiri pesta perayaan tahun baru,
Ellie menemui Joel yang sedang duduk di depan rumahnya. Ellie menanyakan tentang situasi yang sebenarnya terjadi saat di markas Fireflies, karena Joel mengatakan jika dirinya diselamatkan karena ada sekelompok orang yang datang menyerang markas tersebut. Maka pada akhirnya, Joel dengan penuh air mata memberitahu cerita yang sebenarnya. Jika dirinya membunuh semua anggota Fireflies yang ada di rumah sakit tersebut dan menyelamatkan Ellie. Joel pun mengarang cerita bahwa terjadi penyerangan di markas Fireflies yang mengharuskan dirinya pergi membawa Ellie. Mendengar itu, Ellie pun menjadi sangat sedih dan juga marah. Sebab Joel seharusnya merelakan dirinya tewas agar vaksin bisa dibuat dan menghentikan wabah zombie yang sedang terjadi sekarang ini. Pada keesokan harinya, Jesse menemui Ellie dan memberitahu jika hari itu adalah jadwal Ellie sebagai petugas yang harus berpatroli. Sebelum pergi bersama dengan Jesse, mereka berdua terlebih dahulu menghadiri rapat bersama dengan penduduk camp yang sedang mendiskusikan perihal beberapa temuan zombie yang akhir-akhir ini selalu berada di dekat camp mereka. Tommy telah menyiapkan simulasi jika keadaan darurat terjadi yang mengharuskan semua anak-anak dan wanita berlindung di dalam ruang bawah tanah mereka, sedangkan orang dewasa akan berada di atas rumah dan bersiap jika para zombie itu berhasil menerobos masuk ke dalam camp. Setelah rapat selesai, maka Jesse dan Ellie akhirnya pergi menggunakan kuda untuk berpatroli di sekitar area camp tersebut. Namun ternyata cuaca pada hari itu tidak baik dan akan terjadi badai salju. Tiba-tiba saja Jesse mendapatkan perintah dari camp yang menyuruh semua petugas patroli untuk segera kembali pulang sebelum badai terjadi. Jika mereka berdua sudah terlalu jauh dan akan terjebak di tengah badai jika mereka pulang. Jadi Jesse meminta izin untuk berlindung hingga badai tersebut reda. Setelah mendapatkan izin, maka mereka berdua pun berlindung di sebuah toko yang sudah tidak berpenghuni. Setelah berada di dalam, Jesse lalu segera menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Di tempat lain, salah satu mantan anggota Fireflies datang ke Camp Jackson untuk mencari Joel. Dia bernama Abby. Sebenarnya, Abby tidak sendirian karena teman-temannya ada di sebuah villa di atas bukit yang menjadi tempat persembunyian mereka. Hanya saja, saat itu Abby sedang melakukan pengintaian sendirian. Lalu saat Abby menuruni bukit, dirinya melihat jika ternyata di bukit itu ada begitu banyak zombie yang sedang membeku. Dan saat para zombie itu merasakan keberadaan Abby, maka mereka pun seketika terbangun dan mengejar Abby. Abby yang lari itu pun tiba di sebuah bangunan. Saat merasa jika dirinya telah aman, tiba-tiba saja para zombie itu berhasil menemukan Abby. Untungnya saja, Abby masih bisa selamat setelah Joel datang dan membunuh satu zombie yang hampir saja menggigitnya. Kemudian Joel membawa Abby masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam ruangan itu, Dina yang ikut bersama dengan Joel menyuruh Joel untuk segera pergi dari tempat tersebut. Abby yang mendengar itu pun akhirnya sadar jika orang yang telah menyelamatkannya barusan adalah Joel, orang yang selama ini Abby cari. Lalu Dina dan Joel kebingungan karena jika mereka tetap berada di bangunan itu, maka mereka akan berhadapan dengan para zombie yang sangat banyak. Sedangkan jika mereka keluar, maka mereka akan menghadapi badai salju. Melihat mereka berdebat, Abby lalu memberitahu jika dia dan kelompoknya memiliki penginapan di sebuah villa di atas bukit. Dan karena hanya itu pilihan yang mereka punya, maka saat pintu di bangunan tersebut tidak mampu lagi menahan para zombie, mereka bertiga pun akhirnya pergi ke penginapan milik Abby dan teman-temannya. Sementara itu Jesse mendapatkan kabar dari camp jika Joel dan Dina belum memberikan laporan tentang keberadaan mereka. Lalu karena badai yang sedang terjadi, membuat saluran radio mereka menjadi terputus. Mengetahui hal itu, maka Ellie dan juga Jesse segera pergi dan mencari Joel dan juga Dina. Jesse memberitahu Ellie jika mereka harus berpencar untuk bisa menemukan mereka berdua secepat mungkin. Sementara itu, di Camp Jackson, salah satu petugas yang berada di menara melihat ada begitu banyak zombie yang berlari ke arah camp mereka. Melihat itu, maka mereka pun segera membunyikan bel sebagai tanda jika zombie sedang mendekat dengan jumlah yang sangat banyak.
Mendengar bunyi lonceng tersebut, Tommy segera menghimbau kepada semua penghuni camp untuk melakukan tindakan darurat yang telah diajarkan dan bersiap dari serangan para zombie tersebut. Setelah itu, Tommy segera kembali menuju ke gerbang. Saat para zombie itu telah mendekat, maka mereka pun melemparkan tong yang berisi dengan bahan bakar. Kemudian, mereka pun menembakinya agar membuat ledakan yang cukup besar yang akan membunuh beberapa zombie. Namun tiba-tiba saja muncul satu zombie yang berukuran besar yang mendobrak tembok camp tersebut hingga membuat semua zombie itu pun berhasil masuk ke dalam camp. Tommy yang melihat itu pun segera berlari ke barikade belakang dan mengambil sebuah gas api bersama dengan penduduk camp yang lain. Maka saat para zombie itu telah mendekat, penduduk camp yang telah siap dan berada di atas rumah mereka segera menembaki para zombie tersebut bersama-sama. Namun beberapa di antara mereka berhasil naik ke atas rumah dan membunuh beberapa penduduk camp. Sedangkan Tommy memancing zombie yang berukuran besar tadi untuk mengikutinya. Namun saat akan menjebak zombie tersebut, ternyata Tommy salah masuk jalan karena jalan yang ia lalui ternyata buntu. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, maka Tommy pun memberanikan diri untuk melawan zombie itu dengan menyemprotkan api ke tubuh zombie itu. Untungnya saja, zombie itu berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Abby berhasil membawa Joel dan Dina ke penginapan mereka. Setibanya di sana, Abby memperkenalkan semua teman-temannya, yaitu Nora, Manny, Owen, dan juga Mel. Saat Joel mencoba menghubungi camp, tiba-tiba saja salah satu teman Abby menyandra Dina, di mana mereka akan membius Dina karena Abby dan teman-temannya hanya datang untuk mencari Joel. Saat Joel terlihat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, maka Abby pun menjelaskan jika mereka dulunya adalah anggota Fireflies yang datang untuk mencari Joel. Abby mengingatkan Joel jika mereka datang untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Karena ternyata ayah Abby adalah dokter yang dibunuh oleh Joel saat menyelamatkan Ellie beberapa tahun yang lalu. Kemudian Abby menembak kaki Joel dan akan menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Dengan menggunakan tongkat golf, Abby melampiaskan dendam kematian ayahnya kepada Joel. Sementara itu, Ellie yang sedang mencari Joel melihat jejak kaki kuda dan segera mengikutinya. Maka Ellie pun akhirnya tiba di penginapan dan melihat kuda Joel dan Dina yang berada di sana. Karena yakin jika Joel dan Dina ada di rumah tersebut, maka Ellie pun segera masuk dan mencari mereka. Saat naik ke lantai 2, Ellie akhirnya melihat Joel yang sedang disiksa. Namun salah satu teman Abby berhasil menghentikan Ellie dan mengambil pistolnya. Ellie pun sangat histeris karena melihat Joel yang terluka sangat parah. Kemudian Abby pun akhirnya membunuh Joel setelah menusuk lehernya menggunakan besi. Ellie tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangisi kepergian Joel. Setelah membunuh Joel, maka Abby dan teman-temannya pun akhirnya pergi dan meninggalkan Dina dan juga Ellie. Kemudian Ellie pun merangkak dan mendekati Joel dan tidur di atas mayat Joel yang sudah Ellie anggap sebagai ayah baginya. Sementara itu, di Camp Jackson, para penduduk camp berhasil mengalahkan semua zombie yang menyerang mereka. Namun camp mereka mengalami kerusakan yang sangat parah. Lalu pada malam harinya, jasad Joel akhirnya dibawa kembali ke camp. Saat semua orang sedang membakar mayat para zombie, Tommy yang melihat kakak yang selama ini melindungi dan menemaninya itu telah tewas. Tommy hanya bisa memandanginya dengan penuh kesedihan. 3 bulan berlalu, penduduk Camp Jackson pun mulai kembali menata camp mereka yang sempat hancur karena serangan para zombie. Sedangkan Ellie selama 3 bulan ini dirawat kejiwaannya karena masih terguncang dari peristiwa kematian John. Saat telah diperbolehkan pulang, Ellie langsung pergi ke rumah Joel untuk mengingat kenangannya bersama. Lalu tiba-tiba saja Dina datang menemui Ellie di rumah tersebut. Karena Dina awalnya ke rumah sakit untuk menjenguk Ellie, tapi ternyata Ellie telah diperbolehkan pulang. Karena saat terbunuhnya Joel, Dina juga ada di lokasi kejadian
maka Dina pun memberitahu Ellie jika kelompok yang membunuh Joel adalah mantan anggota Fireflies yang sekarang menjadi kelompok bernama The Wolf. Dan yang membunuh Joel bernama Abby. Bahkan Dina mengetahui lokasi markas dari Abby dan teman-temannya yang berada di kota Seattle. Alasan Dina tidak langsung memberitahu Ellie karena situasi saat itu camp mereka sedang hancur karena serangan para zombie. Dan yang kedua adalah akan lebih bagus jika mereka menunggu Abby dan teman-temannya sampai di markas mereka sambil menyusun rencana yang matang. Tanpa pikir panjang, Ellie langsung menemui Tommy dan meminta untuk menemaninya pergi mencari pembunuh Joel. Tapi Tommy tidak bisa langsung menerima permintaan Ellie karena hal tersebut harus dirapatkan bersama dengan semua penduduk camp. Maka pada keesokan harinya, rapat pun diadakan. Para penduduk camp mengutarakan pendapat mereka dalam rencana membentuk sebuah tim untuk menangkap pembunuh Joel. Ada yang setuju, namun ada juga yang tidak. Lalu saat tiba giliran Ellie untuk menyampaikan pendapatnya yang telah ia tulis di sebuah kertas. Ellie menjelaskan jika mereka harus segera mencari pembunuh Joel karena untuk menegakkan keadilan dan untuk menghormati jasa Joel selama ini dalam membangun dan menjaga Camp Jackson. Setelah mendengar pendapat semua orang, maka para dewan pun mengambil suara untuk mengambil keputusan. Saat suara para dewan telah dikumpulkan, ternyata 8 dewan mengatakan tidak setuju dan hanya 3 yang menyetujui. Itu artinya bahwa keputusan membentuk tim untuk mencari dan menangkap pembunuh Joel tidak bisa dilakukan. Lalu pada malam harinya, Ellie mengemasi barang-barangnya dan berniat untuk mencari pembunuh Joel seorang diri. Tapi ternyata Dina yang tahu jika Ellie akan kabur datang dan menemuinya dan akan ikut pergi menemani Ellie. Mereka pun lalu janjian di gerbang belakang. Saat Dina datang membawa kuda yang akan mereka gunakan, seorang koki di camp tersebut bernama Seth datang menemui mereka. Seth yang juga tahu jika Ellie akan pergi untuk membalaskan dendam kematian Joel, lalu memberikan senapan miliknya yang lebih bagus untuk Ellie. Seth juga telah menyiapkan perbekalan dan obat-obatan yang bisa mereka berdua gunakan selama dalam perjalanan. Setelah semuanya siap, maka Ellie dan Dina pun akhirnya pergi. Beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di kota Seattle yang menjadi markas The Wolf. Lalu, mereka kemudian beristirahat di salah satu bangunan yang terbengkalai di kota tersebut. Ternyata, bangunan itu dulunya adalah toko yang menjual peralatan musik. Saat Ellie berada di lantai 2, Ellie menemukan sebuah gitar yang membuatnya teringat dengan gitar yang dibuatkan oleh Joel. Ellie pun mencoba bernyanyi sambil memainkan gitar tersebut yang disaksikan oleh Dina yang terlihat kagum dengan suara Ellie. Sementara itu, petinggi kelompok Washington Liberation Front atau The Wolf yang menjadi kelompok pengganti Fireflies karena telah dihancurkan oleh Joel di season 1. The Wolf sebenarnya sedang berperang melawan sebuah kelompok atau sekte bernama Serapit atau Scars yang percaya dengan ajaran dari nabi mereka, dan mereka tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok The Wolf. Itulah sebabnya mereka berperang. Kali ini Isaac, salah satu pemimpin The Wolf, berhasil menemukan salah satu anggota Scars. Isaac mencoba menyiksanya untuk mengetahui di mana lokasi kelompoknya berada. Tapi laki-laki tersebut sama sekali tidak mau membocorkan di mana lokasi kelompoknya. Lalu setelah sekian lama tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Isaac akhirnya membunuh laki-laki tersebut. Sementara itu, Ellie dan Dina masuk ke dalam sebuah bangunan yang lainnya lagi. Saat berada di dalam, mereka menemukan mayat anggota The Wolf yang telah tewas karena terkena beberapa anak panah. Dan alangkah terkejutnya mereka karena di ruang utama terlihat jika beberapa anggota The Wolf tersebut tewas tergantung dengan isi perut mereka yang telah dikeluarkan. Lalu tiba-tiba saja beberapa orang dari kelompok The Wolf datang yang membuat Ellie dan Dina harus segera bersembunyi. Saat kelompok tersebut memeriksa ruangan itu, Ellie akhirnya ketahuan saat sedang bersembunyi di lantai atas di ruangan tersebut. Untungnya saja, Dina segera datang dan mereka pun akhirnya berhasil kabur melalui jendela.
Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah terowongan dengan merayap karena terowongan itu telah runtuh sebagiannya. Anggota The Wolf yang sedang mengejar mereka pun memberitahu yang lain untuk masuk lewat jalan yang lain. Dan saat Dina dan Ellie akan mencari jalan untuk keluar dari terowongan itu, tiba-tiba saja beberapa anggota The Wolf berhasil masuk ke terowongan tersebut. Saat mereka sedang mencari Dina dan Ellie yang sedang bersembunyi, tiba-tiba saja segerombolan zombie datang dan menyerang kelompok tersebut. Ellie dan Dina pun berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kereta. Saat mereka mencari jalan untuk bisa keluar dari kereta tersebut, beberapa zombie hampir saja berhasil menerobos masuk ke dalam kereta. Kemudian saat mereka berhasil keluar dari kereta dan menemukan jalan keluar dari terowongan tersebut, Dina terjebak di sebuah pintu besi berputar yang sudah berkarat. Saat satu zombie datang dan akan menyerang Dina, Ellie langsung menyelamatkan Dina dan membuat zombie itu hanya menggigit tangan Ellie. Melihat hal itu, Dina lalu segera menembak zombie tersebut yang membuat mereka akhirnya berhasil kabur dan keluar dari terowongan itu. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah bangunan teater untuk bersembunyi. Setibanya di dalam, Dina yang tahu jika Ellie telah digigit zombie langsung menodongkan pistol kepada Ellie karena tahu jika Ellie nanti akan berubah menjadi zombie. Lalu Ellie pun menjelaskan kepada Dina jika dirinya sebenarnya kebal terhadap virus zombie tersebut. Ellie mencoba meyakinkan Dina bahwa dirinya sudah pernah digigit oleh zombie dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan untuk membuktikan ucapannya, Ellie akan tidur di sebuah sofa dan Dina akan mengawasinya hingga ia terbangun. Jika Ellie berubah, maka Dina boleh menembak dirinya. Singkat cerita, Ellie pun akhirnya terbangun dan menunjukkan bahwa dirinya memang kebal terhadap virus zombie tersebut. Dan hal itu akhirnya membuat Dina juga percaya. Pada pagi harinya, mereka keluar ke balkon setelah mendengar sebuah ledakan. Ternyata ledakan itu berada tidak jauh dari gedung mereka. Saat Dina melihat peta, ternyata ledakan itu dekat dengan markas The Wolf. Dengan menggunakan handy talkie milik salah satu anggota The Wolf yang mereka ambil, Dina mencoba mempelajari bagaimana sistem patroli kelompok The Wolf tersebut. Dengan memetakannya, akhirnya Dina mengetahui jika ada satu celah saat The Wolf melewati sebuah gedung yang cukup besar. Tapi kemungkinan kelompok itu mengabaikan gedung tersebut karena bisa saja ada zombie yang berada di dalam gedung itu. Setelah mengetahuinya, maka mereka pun segera ke gedung itu. Saat berada di dalam, Ellie dan Dina yang sedang menelusuri gedung tersebut melihat ada sebuah mayat yang telah hancur. Karena ternyata mayat itu telah dimakan oleh sekelompok zombie yang pernah mengejar Ellie di dekat Camp Jackson. Ellie pun memberitahu Dina jika zombie yang mereka lihat barusan itu sangat cerdik dan tidak seperti zombie pada umumnya. Mereka mengira jika hanya ada satu zombie di gedung itu, tapi ternyata ada begitu banyak zombie yang telah mengepung mereka berdua. Melihat itu maka Ellie segera menyuruh Dina untuk masuk ke dalam sebuah kurungan besi, sedangkan Ellie akan memancing para zombie tersebut. Lalu karena jumlah zombie itu terlalu banyak, Ellie pun hampir saja tewas. Untungnya saja Jesse datang tepat waktu dan menyelamatkan Ellie dan juga Dina. Kemudian mereka bertiga pun segera keluar dari gedung itu. Namun di luar, anggota The Wolf yang berjaga melihat dan akhirnya mengejar mereka. Untungnya saja mereka berhasil lolos dengan masuk ke dalam hutan karena para The Wolf tersebut dilarang masuk ke dalam hutan yang bisa saja itu adalah tempat sekte Scars yang bersembunyi atau ada zombie di dalam hutan tersebut. Lalu saat menyusuri hutan itu, Jesse memberitahu jika dirinya bisa menemukan mereka setelah melihat peta yang ditinggalkan oleh Dina. Jesse pun tidak sendiri karena ia datang bersama dengan Tommy yang berpencar untuk menemukan mereka berdua. Namun saat mereka menyusuri hutan itu, mereka melihat sekte Scar yang menangkap salah satu anggota The Wolf. Sekte itu lalu membunuh anggota The Wolf tersebut dengan menggantungnya, lalu menyayat perut orang tersebut hingga isi perutnya keluar. Lalu tiba-tiba saja sebuah anak panah mengenai Dina. Melihat itu, maka Ellie menyuruh Jesse agar segera membawa Dina pergi, sedangkan Ellie akan memancing sekte tersebut. Saat sekte itu telah mengikuti Ellie,
Untungnya saja, Ellie berhasil selamat setelah bersembunyi di dalam sebuah pohon. Kemudian, saat Ellie menyusuri hutan itu sendirian, Ellie justru menemukan gedung yang menjadi markas Abby. Gedung yang Ellie cari selama ini. Saat memasuki gedung itu, Ellie ternyata hanya menemukan Nora. Tanpa basa-basi, Ellie lalu menodongkan senjata ke arah Nora dan memintanya untuk memberitahu di mana Abby berada. Namun Nora tidak mau memberitahu keberadaan temannya itu dan langsung kabur setelah mengecoh Ellie. Tapi Ellie tidak melepaskan Nora begitu saja. Ellie pun mengejar Nora hingga akhirnya Nora terjebak dan terpaksa masuk ke dalam sebuah ruangan terlarang. Saat Ellie juga masuk dan mencari Nora di ruangan itu, terlihat jika ternyata ruangan itu telah dipenuhi oleh jamur beracun. Saat menelusuri ruangan itu, akhirnya Ellie menemukan Nora yang telah terinfeksi karena menghirup udara beracun di ruangan tersebut. Di saat itu, Nora pun akhirnya sadar jika Ellie adalah anak yang selama ini menjadi legenda Fireflies yang benar-benar kebal dari wabah tersebut. Ellie yang sudah tidak punya waktu lagi lalu menyiksa Nora menggunakan besi agar mau memberitahu di mana lokasi Abby. Sementara itu, Jesse dan Dina berhasil selamat dan bersembunyi di gedung teater tempat persembunyian Dina dan juga Ellie. Karena tidak memiliki peralatan medis, maka Jesse pun akhirnya mengeluarkan panah yang mengenai Dina dengan mendorongnya hingga menembus kakinya. Beberapa saat kemudian, Ellie pun berhasil tiba di gedung itu juga. Lalu, Ellie pergi menemui Dina yang sedang beristirahat. Ellie pun memberitahu jika dirinya berhasil menemukan Nora, tapi hanya mendapatkan informasi jika Abby berada di tempat bernama Paus dan Rodak. Namun Ellie sama sekali tidak mengerti apa maksud dari tempat tersebut. Ellie lalu menjelaskan kepada Dina jika dulu kelompok Fireflies mencoba membuat vaksin dari wabah ini setelah mengetahui jika Ellie itu kebal. Namun ternyata vaksin itu hanya bisa dibuat jika mengambil otaknya dan akan membuatnya tewas. Karena Joel tidak mau melihatnya tewas, maka Joel pun menyelamatkan Ellie dan membunuh semua anggota Fireflies dan sang dokter atau ayah Abby. Itulah kenapa Abby membunuh Joel untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Pada keesokan harinya, Jesse dan Ellie pun keluar untuk mencari keberadaan Tommy. Kemudian, saat sedang menyusuri kota Seattle, mereka pun harus berteduh karena sedang hujan. Di saat mereka berteduh, mereka tiba-tiba saja mendengar sekelompok orang datang yang membuat mereka harus segera bersembunyi. Terlihat jika mereka adalah kelompok The Wolf yang telah menangkap satu anggota sekte Scars. Ellie mencoba menolong anggota sekte tersebut. Namun Jesse melarangnya karena itu sama saja akan membuat mereka akan tertangkap. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam tempat persembunyiannya dengan Tommy. Saat mereka sedang menunggu hujan berhenti, Ellie mendengar beberapa anggota The Wolf meminta bantuan lewat radio karena mereka sedang diserang oleh seseorang. Jesse dan Ellie pun sadar jika itu mungkin adalah Tommy. Lalu mereka pun naik ke lantai 2 untuk melihat di mana lokasi tersebut. Saat Jesse telah menemukan lokasi Tommy, Ellie justru juga baru sadar jika apa yang dikatakan Nora, yaitu Paus dan Roda, adalah sebuah tempat di taman bermain yang menjadi markas Abby dan teman-temannya. Maka saat Jesse mengajak Ellie untuk mencari Tommy, Ellie justru akan pergi ke markas Abby untuk membalaskan dendam kematian Joel. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka mereka berdua pun akhirnya berpisah. Di tengah hujan dan badai, Ellie pun menyeberangi lautan untuk bisa sampai dengan cepat ke markas Abby. Namun saat di tengah laut, sebuah ombak yang besar lalu muncul dan menghantam perahu Ellie. Ellie pun harus hanyut dan terdampar. Lalu, seorang anak laki-laki muncul yang ternyata anak itu adalah anak dari anggota sekte Scar. Ellie pun mencoba kabur dengan menaiki perahunya kembali. Namun beberapa orang dari anggota sekte itu telah datang dan akhirnya membawa Ellie menemui kelompok mereka. Ellie pun dibawa ke tengah-tengah markas sekte tersebut. Mereka mengira jika Ellie adalah anggota The Wolf karena membawa senjata. Maka Ellie pun digantung dan siap untuk dibunuh. Namun tiba-tiba saja terjadi ledakan di desa sekte tersebut.
Mendengar itu maka mereka pun segera kembali ke rumah mereka dan meninggalkan Ellie yang akhirnya bisa selamat. Karena tidak jadi mati, maka Ellie pun kembali ke perahunya dan kembali melanjutkan perjalanannya ke markas Abby. Setibanya di markas tersebut, maka Ellie lalu masuk dan mencarinya di dalam. Namun saat menyusuri markas itu, Ellie hanya melihat dua orang teman Abby, yaitu Owen dan juga Mel yang sedang berdebat tentang sesuatu. Ellie lalu menemui mereka dan menodongkan senjata untuk meminta mereka memberitahu di mana keberadaan Abby. Namun mereka berdua mengatakan jika tidak melihat Abby dan juga sedang mencarinya. Tapi Ellie jelas tidak percaya. Lalu saat Owen akan mengambil senjata di bawah meja, Ellie pun terpaksa menembak Owen dan juga tidak sengaja menembak Mel. Saat Ellie melihat Mel masih bisa bertahan, Mel lalu memberitahu jika Ellie harus merobek perutnya dan mengeluarkan bayi yang ada di kandungannya. Ellie yang merasa sangat bersalah itu pun tidak kuat untuk melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya, Tommy dan Jesse pun datang setelah Jesse memberitahu jika Ellie akan menuju ke tempat tersebut. Pada akhirnya, mereka pun pergi, meninggalkan Mel. Tak berselang lama kemudian, mereka semua pun akhirnya sampai di tempat persembunyian mereka di gedung teater. Kemudian Tommy lalu menjelaskan kepada mereka rencananya untuk bisa keluar dari kota Seattle dan kembali ke Camp Jackson. Tommy meminta kepada Ellie agar merelakan kepergian Joel dan berhenti mengejar Abby. Saat Tommy telah pergi, Ellie pun mengucapkan terima kasih karena Jesse telah mau kembali menjemputnya di markas Abby. Lalu tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara tembakan dari aula depan. Saat mereka keluar, Jesse langsung tewas terkena tembakan karena ternyata yang masuk ke dalam gedung tersebut adalah Abby. Ellie yang berhasil bersembunyi pun langsung keluar dan menyerahkan diri. Ellie memberitahu jika dirinya lah yang membunuh teman-temannya. Untuk itu, Ellie meminta agar Abby melepaskan Tommy pergi. Abby pun terkejut karena ketiga temannya itu tewas karena anak dari Joel yang telah dia bunuh beberapa bulan yang lalu yang datang untuk membalaskan dendam Joel. Abby sebenarnya tidak membunuh Ellie karena untuk membiarkannya hidup, tapi karena telah membunuh ketiga temannya. Maka saat Abby menodongkan pistol ke arah Ellie, kita langsung akan dibawa flashback ke masa lalu saat Abby sedang berpatroli di kota Seattle. Di mana dalam season 3 nantinya akan fokus bercerita tentang Abby. Lalu bagaimana dengan nasib Ellie dan Tommy serta Dina? Lanjut ke season 3 ya guys. Cie, ya digantung.